yang terbesar yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya. Hilang salah satunya, hilang pula rasa aman. Seperti itu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang di antara kalian berada dalam keamanan di rumahnya, baik dirinya, keluarganya maupun di lingkungannya, aman semuanya, tetangganya nggak ada yang rusuh gitu seperti itu ya, nggak ada yang ngeribetin gitu seperti itu, dan juga keluarganya dalam keadaan aman, dirinya aman, mu'afan fi jasadihi, dan juga tubuhnya dalam keadaan sehat, alhamdulillah seperti kita semua sekarang ini. Kemudian wa indahu qutu yaumihi, kemudian dia memiliki makanan untuk satu harinya tersebut, ya, fa ka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia itu telah terkumpulkan kepadanya. Itu Pak, cuman dikatakan oleh Rasulullah dia memiliki makanan untuk satu harinya aja. Udah seolah-olah dunia itu terkumpulkan. Lalu bagaimana dengan antum yang sudah nyiapkan untuk berbulan-bulan ke depan? Seperti itu. Maka harusnya lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, barakallahu fikum. Ini aja. Ada pertanyaan? Potong. Ya, silakan Pak. Pengertian munafik, apakah orang yang melaksanakan kayak semacam tahlilan terus dia tubuh dikatakan munafik? Baik. Ya, kita harus mengetahui dulu makna munafik. Ya, munafik ini terbagi berapa macam Pak? Ada yang masih ingat? Atau pernah saya sampaikan belum? Hah? Belum. Hah? Munafik apa Pak? Munafik yang memang secara memang dia benar-benar dari hatinya dia memang benci kepada Islam, lagi memang ikut-ikutan saja. Masya Allah. Berarti antum yang lu ya hafal di luar kepala Pak. Ya, hafal di luar kepala. Jadi munafik ada dua macam. Ada namanya munafik i'tiqadi, yaitu munafik keyakinan. Ya, ada munafik amali, yaitu munafik secara amalan. Yang pertama adalah munafik i'tiqadi, yaitu munafik secara keyakinan, di mana seseorang memperlihatkan keislamannya, ya, memperlihatkan keimanannya di hadapan manusia, akan tetapi menyembunyikan kekufurannya dan kebencian terhadap agama Islam di dalam hatinya. Inilah orang-orang munafik i'tiqadi. Dan inilah orang-orang munafik yang antum dapatkan di luar sana, yang ngubah-ngubah hukum Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan gelar profesornya. Ya, profesor tafsir, profesor ini sebagainya. Seperti itu. Ya. Dan orang munafik yang seperti ini, ya, munafik seperti ini menjerumuskan kepada kekufuran. Ya, menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka jahanam yang paling terdalam, melebihi orang-orang kafir lainnya. Karena pada dasarnya kafir, ya, mereka kafir, tapi kafirnya musuh dalam selimut. Kalau kafir yang lain jelas kafir. Nah, tapi kafirnya mereka musuh dalam selimut, kemudian ngubah hukum Allah. Dikatakan bahwasanya perzinahan halal. Ya, LGBT halal. Ya, itu seperti itu. Orang-orang akhirnya kaum muslimin ngelihat, ini dokter masalah ini, profesor nih, seperti itu kan. Akhirnya apa? Mereka tertipu. Coba kalau yang ngomong adalah seorang Yahudi, walaupun pendetanya sudah di atas profesor gitu ya, seperti itu. Orang kaum muslimin nggak ada yang tertipu, bodoh amat itu bahasanya, nggak dipusingkan gitu, seperti itu kan. Tapi karena ini, gitu ya, berasal dari ngakunya adalah seorang muslim, tapi tadi, ya, ternyata dia menyembunyikan kufuran di dalam hatinya. Ada yang mengatakan nggak ada kewajiban sholat di dalam Al-Quran, gitu kan. Contoh. Tapi kita nggak ngomongin langsung kafir Pak ya, gitu ya. Udah kita kembalikan. Orang-orang ini telah terjerumus dalam kekufuran. Lalu kemudian yang kedua adalah ada munafik amali, yaitu munafik amalan. Ya, munafik amalan, di mana seorang muslim mungkin melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas orang-orang munafik. Ya. Seorang muslim melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas orang-orang munafik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, ayatul munafik salas. Tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga.
idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia selalu berdusta. Wa idza tumina khana. Apabila dia amanah sesuatu dia berkhianat. Habis itu kemudian apa ya? Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Nah, itu 3. Kalau seandainya diamalkan tadi. Ya, dia mengamalkan perbuatan mengamalkan perbuatan yang menjadi ciri khas orang munafik. Orang ini tidak terjerumus kepada kekufuran, enggak. Ya, hanya masuk ke dalam dosa besar, tetapi lama kelamaan kalau dia terus melakukan itu dan sebagainya, lama kelamaan akan membawanya kepada munafik yang i'tiqadi. Karena apa? Yang munafik yang kecil, yang sekarang yang besar itu, awalnya kecil-kecilan aja. Awalnya kecil-kecilan, dosa kecil, maksiat ini, maksiat itu, diajak minum khamar, oke, bareng-bareng, ternyata nikmat, dikasih duit, oke, gitu kan. Nah, baru akhirnya dibayar nih untuk melakukan merubah-rubah hukum Allah. Oke banget kata dia akhirnya. Kan seperti itu. Jadilah munafik yang besar nih, munafik i'tiqadi. Jelas Pak ya? Nah, barakallahu. Baik, lagi pertanyaan? Terkait diksi pemilik rumah ini dan pemilik kota Mekah itu maksudnya apa? Kenapa nggak langsung beribadah kepada Allah? Itulah, ya, indahnya Al-Qur'an, ya. Tadi saya katakan Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan diksi langsung Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih membuat pendekatan yang sangat dahsyat kepada mereka. Karena apa? Selama ini di pikiran mereka, ya, mereka ini menjadi pengabdinya Ka'bah. Dan mereka pun tahu bahwasanya orang-orang menghormati mereka gara-gara Ka'bah. Ya. Orang-orang menghormati mereka gara-gara kota Mekah, kota haram. Adapun kalau misalnya Allah, ya dia punya Allah, saya pun punya Allah. Kita semua punya Allah. Gitu bahasanya seperti itu, Pak. Nah, kemudian Allah ingin memberikan pendekatan kepada orang-orang kafir Quraisy ini. Kalian ini sudah dapat nikmat dari Allah yang tidak didapatkan oleh kabilah-kabilah yang lain. Apa? Tadi kehormatan dikarenakan kalian menjadi pengabdi Ka'bah atau penjaga Ka'bah. Sehingga akhirnya mereka menghormati kalian. Padahal Ka'bah ini ya dibangun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harusnya yang kalian hormati bukan Ka'bahnya, tetapi siapa? Pemiliknya. Ya, bukan pula yang berhala-berhala yang ada di sekitarnya, bukan. Apalagi itu, gitu kan? Enggak ada syariatnya sama sekali. Tapi langsung kepada Allah. Itu jadi diksi seperti itu diksi tersebut ingin memberikan pendekatan kepada orang-orang kafir Quraisy. Memang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi keren lah Quraisy ini seperti itu ya. Ada satu surat yang memang berbicara untuk mereka. Jelas Pak? Nah, barakallahu fikum. Lagi? Apa? Masih ada. Jelas masih ada orang-orang Quraisy ya. Bahkan nanti ya Imam Mahdi itu adalah apa? Keturunan Quraisy jelasnya. Ya, Imam Mahdi adalah seorang Quraisy. Karena apa? Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada enggak orang-orang Quraisy? Ada sampai sekarang. Ya, masih ada. Nah, jadi jangan antum pikir udah habis rasanya. Enggak, masih. Enggak. Ya, tapi seperti itu. Ya, ada yang benarnya, ada yang enggak benarnya. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Udah? Ya, sampun ya. Baik, ini aja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar karena juhudnya kita, usaha kita ya untuk bermajelis ilmu walaupun berat, ya, walaupun lebih enaknya di rumah. Ya, nonton sinetron dan sebagainya, tetapi tadi kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.